Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur, tanggal 4 Agustus tahun 1940. Gus Dur merupakan putra pertama, dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ada kisah menarik dengan karomah Gus Dur. Karomah Gus Dur, yang istimewa, banyak orang yang jadi saksinya. Gus Dur adalah sosok ulama, dan manusia yang sangat istimewa. Salah satu buktinya, bisa terlihat dari banyaknya kesaktian, atau karomah Gus Dur semasa hidupnya. Gus Dur merupakan figur kuat toleransi di Indonesia. Gus Dur banyak dicintai oleh umatnya, tetapi juga oleh umat lainnya, mulai dari Hindu, Kristen, Buddha, hingga Konghucu. Ia begitu dicintai banyak orang, berkat kesalehan serta suri tauladan, yang ditunjukkan semasa hidupnya. Bahkan orang dekatnya yang percaya bahwa Gus Dur bukan orang sembarangan, karena memiliki kesaktian yang luar biasa. Salah satu karomah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, konon mampu berkomunikasi dengan wali Allah yang telah wafat. Dengan karomah tersebut, tak jarang Gus Dur mampu menemukan lokasi makam wali Allah yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat. Dikisahkan, dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali itu, mentalkin atau membayat Gus Dur. Untuk diketahui, dalam dunia tarekat sendiri, talqin bukanlah sekadar pembelajaran zikir, tetapi juga merupakan pengakuan seseorang sebagai murid dari tarekat yang dianut pentalkin. Dengan demikian, pada talqin zikir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Gus Dur telah resmi menjadi pengikut tarikatnya. Setelah pulang ke Indonesia, Gus Dur berkesempatan untuk silaturahmi ke Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang akrab dipanggil Aba Anom, yang merupakan mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya Tasikmalaya. Gus Dur meminta untuk ditalqin oleh Aba Anom. Akan tetapi Aba Anom mengatakan bahwa Gus Dur tidak perlu ditalqin lagi, karena sudah ditalqin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini terpopuler di kalangan murid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya, baik yang langsung menyaksikan peristiwa ini ataupun tidak. Gus Dur sosok yang telah mengetahui bahwa seorang muslim haruslah bertarekat, menempuh suluk, dengan berguru kepada guru-guru rohani, baik yang masih hidup, maupun yang sudah wafat. Gus Dur bisa melipat bumi, aneh tapi nyata. Perjalanan darat Cilacap, Jakarta hanya 1 jam. Kisah kesaktian Gus Dur, salah satunya ilmu melipat bumi, atau menempuh jarak jauh dengan singkat. Kisah karomah Gus Dur, terjadi saat perjalanan darat, beliau dari Cilacap menuju Jakarta, yang hanya ditempuh waktu 3 jam. Padahal mustahil, normalnya jarak tempuh Cilacap ke Jakarta minimal 4 jam perjalanan darat. Hanya saja, kisah-kisah karomah disampaikan oleh para murid atau santri yang menyaksikan karomahnya. Buya Yahya menjelaskan bahwa memang ada orang punya keramat bisa melipat bumi. Misal ke Mekah, hanya dalam hitungan menit. Artinya bisa melakukan perjalanan panjang dalam waktu singkat, kata Buya Yahya. Wali Allah yang memiliki karomah tinggi bisa melakukan ilmu melipat bumi, sholat di Mekah, karena pergi ke sana hanya dalam hitungan menit. Bukankah jin ifrit bisa seperti memindah sesuatu yang besar dan jauh dalam sekejap mata, kata Buya Yahya. Suatu ketika ia sedang berada di Majenang Cilacap, menghantar Gus Dur dan banyak anggota, iring-iringan dalam 2 mobil. Pada saat pukul 12 siang, Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang wajib ditemuinya pada pukul 13. Artinya hanya menyisakan waktu 1 jam perjalanan, agar tepat waktu, dan itu secara logika biasa mustahil. Namun Gus Dur meminta segera pulang, mobil pun cepat putar arah, dan diikuti mobil iring-iringan di belakang.
Sopir Gus Dur membawa mobil dengan ngebut, meski tak percaya bakal sanggup sampai Jakarta tepat waktu. Supir Gus Dur berpikiran, paling-paling sanggup sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore, mengingat jaraknya amat jauh. Singkat cerita, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur, dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Sang supir lalu menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang, pukul 13.12 menit. Artinya, Jakarta Cilacap cuma ditempuh dalam waktu 1 jam lebih, tidak banyak. Dia kaget dan takjub. Sedangkan iring-iringan mobil di belakangnya baru sampai di Jakarta pukul 16.30, beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Itulah kesaktian Gus Dur, yang tidak masuk akal tetapi nyata. Karomah kewalian Gus Dur, saat membeli durian, mengetahui kebutuhan mendesak sang penjual. Kiai Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, merupakan salah satu Presiden RI yang keempat. Secara silsilah, Gus Dur merupakan cucu dari pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kisah ini terjadi ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Presiden RI keempat, dan saat itu beliau sedang melakukan kunjungan di daerah Malang, Jawa Timur. Di tengah perjalanan yang dilakukan ini, tiba-tiba Gus Dur meminta supirnya untuk berhenti membeli durian. Ketika diminta berhenti, akhirnya seluruh rombongan kepresidenan yang ikut melakukan perjalanan ke Malang ini berhenti semuanya. Setelah selesai membeli dan membayar durian yang dibeli, Gus Dur meminta sang ajudannya untuk memberikan uang yang diamplop kepada ibu penjual durian. Sang ajudan saat itu merasa tidak percaya dengan apa yang diminta Gus Dur. Kalau uang yang ada di amplop itu jumlahnya 10 juta rupiah, tapi Gus Dur terus memaksa untuk memberikan semua uang itu yang ada di amplop itu kepada ibu penjual durian. Di saat sang ibu menerima uang 10 juta rupiah itu, ibu penjual durian langsung duduk, bersimpuh di hadapan Gus Dur. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun Pak Gus Dur, niki waw anakku lomboten, pareng di beto wangsul saking rumah sakit, menawi mboten saged mbayar 10 juta, anak kulo dirawat wonten teng rumah sakit, kata penjual durian itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Pak Gus Dur, baru saja anak saya tidak boleh dibawa pulang dari rumah sakit, jika tidak mampu membayar 10 juta. Anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Kisah karomah Gus Dur tersebut, dikisahkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Karomah Gus Dur membelah awan hitam, agar pesawat bisa lewat, pilot takjub karena tidak pernah terjadi. Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, memiliki karomah yang sangat luar biasa. Banyak ungkapan-ungkapannya yang menjadi kenyataan, mungkin juga merupakan salah satu dari karomah Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid biasa dipanggil Gus Dur, termasuk kiai yang melahirkan banyak kisah karomah. Salah satu berpergian India, di awal Februari tahun 2000, setelah perjalanan panjang dari Eropa. Di negeri yang dialiri sungai Gangga ini, Gus Dur direncanakan bertemu dengan PM Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi, dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa, dan pulangnya melewati India, dan dilanjutkan ke Korea Selatan, menggunakan pesawat kepresidenan, yang tentu saja memiliki standar keamanan, pelayanan yang terbaik, untuk orang 101 di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap, yang menutupi bandar udara, sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi, sehingga direncanakan mendarat di bandara lain terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden, dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat, karena keterbatasan waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu,
tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam yang sangat ajaib. Langit gelap yang menghalangi pandangan itu tiba-tiba terbuka, dan sehingga pesawat bisa melewati awan begitu saja, pesawat bisa mendarat, langit kembali tertutup awan hitam kembali. Yang membuat sang pilot melongo takjub. Ini kebetulan atau tidak, tapi pilot tersebut mengatakan dalam karirnya sebagai pilot, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Sebagai pilot kepresidenan, tentu saja telah dipilih orang dengan jam terbang tinggi dan kemampuan terbaik. Kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya juga luar biasa dan tak terlupakan. Gus Dur banyak diberi Allah kelebihan, tapi wali atau bukan, walahu alam, ilmu saya tidak cukup, kata pilot. Demikian karomah Gus Dur sang wali Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.